Tabe, bro, Bray, semoga kabar kamu baik selalu ya, dan selalu bahagia. Bunda kembali lagi memberikan hiburan mengenai ramalan keadaan mereka yang sebenarnya. Selama ini mungkin mereka berbohong di publik kalau Bunda rasakan. Tapi saat ini Bunda akan beritahu keadaan mereka yang sebenarnya, terutama yang kamu kagumi atau yang kamu cintai, bisa saja yang mengkhianati kamu, menfitnah kamu. Itu judulnya hari ini. Ini Bunda kasih dua pilihan, boleh bro Bray? Pilihan pertama dan kedua, agar kalian semangat. Sebentar bro Bray, Bunda ini ada buat video di kamar anaknya Bunda. Pilihan pertama, yang kedua ya, silakan dipilih. Sekali lagi Bunda sampaikan judulnya, beginilah keadaan mereka yang sebenarnya. Kamu yang penasaran, yang kamu kagumi, atau yang kamu cintai, yang berkhianat. Berkhianat ini berarti berkhianat tentang perasaan kamu, hubungan cinta, berkhianat dalam pekerjaan, berkhianat dalam kekeluargaan, keluarga ya, pertemanan, ada juga yang menfitnah. Itulah judulnya hari ini. Sebelum Bunda berdoa, Bunda sampaikan kepada kamu semua, anggaplah hiburan ramalannya Bunda, jangan langsung diambil suatu keputusan apa yang Bunda sampaikan ramalan Bunda benar. Tidak bro Bray, yang benar hanyalah Tuhan yang Maha Esa. Kita semua mempunyai Tuhan. Berdoa, apa hasil dari doa kamu itu yang sebenarnya benar. Bila mana kamu tidak mampu memilih salah satu kartu yang Bunda sudah sediakan, kamu cukup nonton semua saja videonya agar terkoneksi. Dan adanya resonate berarti doa kamu kepada Tuhan yang Maha Esa hanya kebetulan saja bersamaan dengan apa Bunda ramalkan video ini. Ya, langsung Bunda berdoa, silakan memilih. Tabe, iya Bunda kasih semangat ini bro Bray, silakan dipilih. Beginilah keadaan mereka yang sebenarnya. Bunda tidak beritahu ciri-cirinya ya, maupun energi tahunnya. Pilihan kartu ini dulu Bunda akan bacakan. Dimulai. Ya, terima kasih buat kamu ya, yang mana sudah bergabung di channel Tarot Palu Tabe, terutama yang kamu pertama berdiri channel Tarot Palu Tabe, terima kasih. Dan yang baru gabung, terima kasih. Hanya doa terbaik buat kamu semua, terima kasih. Tanpa kalian channel Bunda tidak berkembang dengan bagus ya bro. Jadi Bunda hanya bisa bantu balas doa buat kamunya semua. Oke, di sini energi kamu sepertinya kamu sangat penasaran apa yang terjadi dengan mereka yang mengkhianati kamu, menfitnah kamu. Itu yang sebagian. Dan ada sebagian kamu penasaran dengan seseorang yang kamu cintai, apakah dia mencintai kamu atau hanya kamu yang mencintai dia. Itu energi kamu yang Bunda baca. Oke, di sini Bunda ambil 3 kartu. Oh, 4 kartu katanya. Kata yang apa yang Bunda rasakan maupun Bunda lihat ya bro Bray. Di sini Bunda rasakan tentang keadaan mereka. Selama ini keadaan mereka tidak baik-baik saja. Hanya di depan publik atau di hadapan kamu baik-baik, sehingga kamu tiba-tiba penasaran dengan dia, dan kamu juga kaget. Masalah kecil jadi berkepanjangan dibuat oleh si dianya. Itu awal dari kronologis keadaan mereka. Ada pula
keadaan mereka yang sebenarnya mungkin ada didasari dari rasa trauma, atau mereka dari keluarga broken home, ada trauma membuat keadaan mereka ini kadang berpikiran dengan kamu, memikirkan kamu, jangan-jangan kamu sama dengan kejadian yang dia alami. Itu yang sebenarnya terjadi. Dan keadaan dia pula, ini kondisi keuangan dia tidak baik-baik saja, terutama kondisi hubungan antar kerja, hubungan pertemanan, hubungan dalam keluarga tidak baik saat ini yang Bunda rasakan ya. Dan dia sering disudutkan oleh contoh pekerjaan, teman bekerja, atau tentang keuangan harus dia ya menalangin semua, atau dia semua harus menutupi kekurangan keluarga. Ada pula sebagian yang Bunda rasakan energinya, keadaan dia bila ada posisi pihak ketiga di sini, keadaan dia tidak bahagia, lebih banyak penuh drama yang diperlihatkan oleh pihak ketiga, membuat dia tiba-tiba memikirkan kamu. Ada pula pikiran atau keadaan dia ini lagi kacau balau, terutama memikirkan tentang kamu di sana atau kamu yang di sampingnya. Ada pula sebagian memikirkan bagaimana ke depannya hubungan ini. Ada pula sebagian yang Bunda rasakan energinya, apakah kamu bisa membantu dia? Itu yang dipikirkan pula. Apakah yang Bunda rasakan ini ya, keadaannya saat ini masih ini lagi di pojokan ini pasangan kami ini, siapapun ini, atau lagi menyendiri, tidak mau berkomunikasi dengan kamu, atau sama-sama diam walaupun serumah. Dia berpikir keras tentang keadaan yang dia perbuat sendiri. Itu yang dialami oleh si dianya. Ada pula keadaan yang kamu atau yang berkhianat lagi terpesona bray, lagi berbunga-bunga hatinya, atau yang menfitnah kamu bahwa dia berhasil menyakiti kamu. Itu pula keadaan merekanya. Kita lihat dari kartu ini dulu. Wow, jangan putus asa ya bray, energi keseluruhan. Bunda akan bahas satu persatu. Bila yang kamu kagumi, bagaimana keadaan dia? Bila yang kamu cintai, bagaimana keadaan dia? Yang berkhianat pula keadaan dia dan memfitnah. Itu yang akan Bunda bahas satu persatu agar lebih jelas apa yang Bunda sampaikan. Energi keseluruhan. Di sini dia merasa hampa, merasa rapuh, merasa di awan ya bray, merasa bangga, merasa senang, merasa dicintai. Itu energi keseluruhan, merasa semuanya bahwa dia bisa segalanya. Beginilah keadaan mereka yang sebenarnya, terutama dimulai dari yang kamu kagumi, siapapun ini. Bila yang kamu kagumi sebenarnya dia ada perasaan kecewa terhadap kamunya, maupun tentang bagaimana caranya mengungkapkan perasaan ke kamu. Di sini keadaan yang kamu kagumi sebenarnya lagi banyak, mungkin sibuk dalam pekerjaan, sibuk dengan tuntutan karir, tuntutan dalam pasangan, tuntutan sebagai anak, tuntutan sebagai ya mungkin dia artis atau apapun ini.
atau teman kamu sudah sukses, kamu kagumi. Itu yang terjadi, yang Bunda rasakan. Di sini pula energi yang kamu kagumi keadaan mereka tentang keuangan baik, tentang keharmonisan dalam keluarga. Sebenarnya dia baik-baik saja, bahagia. Yang membuat dia kadang bertanya-tanya, apalagi yang harus dia cari. Semua dia dapatkan. Yang hanya dia tidak dapatkan, tentang dia tidak bisa mendapatkan jawaban apa yang dikatakan cinta sejati. Itu yang kamu kagumi. Kita lihat di kartu ini, bro. Dan di sini pula keadaan yang kamu kagumi ini lagi shopping, lagi santai-santai, bro. Lagi menjalani hari-hari bahagia. Ada bahagia bersama teman, bahagia dengan pencapaiannya, atau dia bahagia karena sudah ada solusi untuk mengungkapkan perasaan ke kamunya. Itu juga yang merasakan. Iya, banyak sekali keberuntungan yang dia dapatkan. Ya mungkin awalnya dia difitnah, atau dia merasa yang keadaannya selama ini yang dia tidak pernah impikan, kenyataannya dia sukses. Dia juga banyak yang fans, yang gemari. Ada juga yang keadaannya yang kamu kagumi ini kadang takut bila mana ada mara bahaya, ada kejahatan menghampiri dianya, atau dia takut bila mana kamu menolak ungkapan perasaan yang sesungguhnya dari dia. Itu yang terjadi bila keadaan dari mereka kamu kagumi. Saatnya yang kamu cintai. Bagaimana di sini? Yang kamu cintai, keadaannya saat ini ada sebagian merasa tidak percaya diri karena kekurangannya. Ada pula keadaannya tidak baik-baik saja yang kamu cintai ini ya, karena apa yang dia rahasiakan dari kamu terungkap. Ada pula sebagian keadaan pasangan kamu atau kamu LDR, dia lagi bekerja, dia berusaha untuk bagaimana sukses, lalu menemui kamu, ingin melangkah lebih bersama lagi, atau membawa kamu ke tempatnya. Itu yang keadaan yang sebenarnya kamu cintai. Ada pula yang Bunda rasakan energinya, keadaan yang kamu, seseorang atau siapapun yang kamu cintai, dia lagi bahagia, ada kebahagiaan. Bahagia, mungkin kamu selalu, walaupun kamu dibohongi, walaupun dia lebay, tapi kamu tetap bisa menyeimbangi dia. Ada pula sebagian keadaan dia sebenarnya dia kondisi kesehatan dia tidak baik-baik saja, tapi di depan kamu atau berkomunikasi dengan kamu bahwa dia baik-baik saja. Jadi dia menutupi kekurangannya seperti itu pula. Ada pula keadaan pasangan kamu ini atau yang kamu cintai ini, dia lagi berusaha berdamai pada diri sendiri. Keadaannya dia tidak lagi ingin menyakiti kamu sampai berpuluh-puluh tahun, berkali-kali, atau menyakiti kamu dalam bentuk apapun ini ya. Itu tentang keadaannya. Ada pula keadaan dia bila mana kamu LDR, ini keadaannya semakin komunikasi kamu semakin membaik, semakin bersemangat dia untuk datang ke kamu, untuk membuktikan cintanya. Ada pula bila ini bersama, berpacaran, atau mau berumah tangga, berumah tangga. Di sini dia ingin, yang berumah tangga dulu ya, keadaannya saat ini mungkin kamu lihat dia
lebih banyak diam, lebih banyak juga sebagian bercerita, berkeluh kesah dengan nada yang kurang bagus menurut kamu. Sebenarnya itu sebenarnya berbalik bro, bahwa dia itu takut kehilangan kamu. Dia takut bila mana di masa tua ini, bila yang bermata masa tua, mungkin salah satunya antara kamu dan dia dipanggil ilahi, itu yang ketakutannya. Jadi keadaan dia ini semakin agak aneh di hadapan kamu bro, atau dia merasakan energi magic, atau kamu, karena ini pasangan kamu mempunyai talenta, mungkin mempunyai indera keenam, atau kamu mempunyai indera keenam. Dia terlihat lagi galau, terlihat apakah ini kamu lihat keadaannya, kenapa kesulitan dalam keuangan, itu juga tentang keadaan yang dialami pasangan kamu atau siapa ya pun yang kamu cintai. Itu yang terjadi bro. Saatnya bunda sampaikan lagi yang berkhianati atau mengkhianati kamu dari teman, rekan kerja, atau yang kamu cintai tetapi mengkhianati kamu. Di sini yang mengkhianati kamu saat ini, sebagian keadaan dia tidak baik-baik saja, terutama tentang pikiran dia kacau tentang perbuatan dia. Mungkin kalau bunda rasakan ini, dia pernah membohongi kamu atau membawa nama kamu, tapi dengan cara yang kurang bagus, membuat keadaan dia tidak baik-baik saja saat ini. Keadaannya ada sebagian diliputi ketakutan. Ada pula keadaan dia mungkin ada pihak ketiga atau ada pelakor pebinor. Dianya berselingkuh lagi dengan pihak-pihak tertentu atau bekerja sama dengan pihak-pihak tertentu. Nah, bila ini dalam bidang pekerjaan, bila mana dalam pertemanan, keadaan dia meninggalkan teman yang dia percaya selama ini, ternyata hanya memanfaatkan dia, dan dia memulai pertemanan yang baru. Itu pula yang terjadi dengan orang-orang atau siapapun yang mengkhianati kamu. Ada pula keadaan dia ini lagi rindu, lagi ini di bawah alam sadarnya, mengingat kenangan bersama kamu, mengingat bagaimana perhatian kamu, bagaimana perjuangan kamu, sehingga kondisi kesehatan dia tidak baik-baik saja. Dampak dengan keuangan pula itu yang dialami oleh dia mengkhianati kamu. Ada pula di bawah alam sadarnya, dia takut apabila ini bila berpacaran tidak sanggup atau terhalang ada sesuatu terhalang, bila mana keputusan untuk menikah di bulan ini atau di tahun depan tiba-tiba terhalangi dengan keadaan apapun ini. Itu membuat keadaan dia ini semakin terpuruk. Keadaan dia berkomunikasi dengan kamu kadang ngawur bro. Bila yang berumah tangga pula yang mengkhianati atau karena ada pelakor pebinor, keadaan pasangan kamu ini sepertinya pikiran dia dikendalikan oleh magic, dikendalikan dengan trans isu, membuat pikiran dan perasaan dia tidak stabil. Terutama bila berkomunikasi dengan kamu selalu nada tinggi, selalu memblokir komunikasi atau diam ke kamu. Jadi ada yang memberikan seperti kata-kata menjelekkan kamu di hadapan dia, membuat dia berpikiran tidak waras di hadapan kamu atau berkata-kata yang nada-nada emosi. Itu yang ada di dalam posisi dia. Keadaan pasangan kamu juga ini, atau dia berkhianat, dia menyesal, terutama
dia tidak menikahi kamu, menggagalkan pernikahan, menikahi orang lain. Jadi penyesalan mendalam itu yang dialami oleh sedianya bila yang berumah tangga atau yang dikhianati. Di sini Bunda rasakan keadaan dia ini seperti merencanakan sesuatu, merencanakan ya untuk meninggalkan pelakor pebinor dan memulai memperbaiki hubungan dengan kamu. Ada pula rencana dia dengan cara mungkin melalui anak, ada kembali lagi komunikasi lalu rujuk kembali, karena keadaannya lebih banyak mengurus pelakornya, pebinornya, pihak ketiga keluarga dibanding mengurus dirinya sendiri, membuat dia tentang ekonomi tidak stabil. Ada pula pakaian, waktu istirahatnya juga tidak stabil, membuat ada keinginan dia mencari celah bagaimana pihak ketiga tersudutkan dan dia balik rujuk ke kamu atau memperbaiki hubungan ini. Itu juga tentang keadaan dia. Atau kalian LDR, dia ingin memperbaiki hubungan ini. Bila mana yang mengkhianati kamu, Bunda rasakan mereka menfitnah kamu ya, mendapatkan tabur tuai karma, terlalu berambisi, bahwa merasa mereka menang dalam perbuatan fitnah yang keji. Ya, ini seperti kalau Bunda rasakan ini satu kartu ya, Bunda rasakan mereka apa yang sudah mereka tanamkan ke kamu, terutama hal mistik, magic, sihir, justru berbalik arah seperti senjata makan tuan yang didapatkan oleh mereka yang menfitnah kamu, bro bray. Itu yang merasakan energinya. Ada pula sebagian yang menfitnah kamu karena dia melihat kamu tetap tenang, bahagia. Keadaan dia lagi terpuruk, ingin balas dendam dengan cara berhati-hati ya bro bray, dengan cara bagaimana caranya menjebak kamu, bagaimana caranya memakai ilmu sihir. Itu yang merasakan energi di sini. Ya, karena di sini dia akan berusaha vokal mencari suara agar kamu tersudutkan, dan dia rela menyewa siapapun, jasa siapapun untuk menghancurkan kamu, karena keadaannya tidak beruntung. Ada pula keadaannya apa yang dia dapat, apa yang dia hantarkan ke kamu kembali ke diri mereka lagi. Jadi senjata makan tuan, sehingga mereka berusaha untuk melakukan kejahatan terus menerus. Itu saja yang memilih file pertama. Sorry ya, Bunda punya bayi Bunda ada bangun, bro bray. Sekarang Bunda bacakan yang memilih kartu kedua. Sorry agak panjang ini ya, kayaknya di file pertama ini happy Bunda rasakan. Yang memilih kartu kedua, beginilah keadaan mereka yang sebenarnya. Bila yang kamu kagumi saat ini, Bunda rasakan energinya, dia berusaha, atau mereka kamu kagumi berusaha seperti apa, menyenangkan diri mereka, berusaha mencari hal-hal yang positif. Ada pula yang kamu kagumi berusaha untuk seperti mendalami jiwa spiritual, mendalami tentang keyakinan. Itu pula yang sebenarnya terjadi dengan keadaan mereka yang kamu kagumi, bro bray. Keseluruhan ya, karena prinsip dia, pilihan di tangan dia, bukan dari orang lain. Orang lain boleh memberikan saran, kritik, tetapi pilihan ada di tangan dia. Itu prinsip keseluruhan dari orang-orang yang kamu kagumi, bro bray.
Kita lihat lagi keadaan dalam percintaan. Mereka enjoy dalam percintaan, bro, yang kamu kagumi. Walaupun sempat jatuh bangun merintis dalam percintaan maupun merintis karir, dia tetap terlihat enjoy. Ya enjoy ya, bro, yang merasakan ya enjoy seperti itu. Dan di sini dia berusaha. Ini sebenarnya dia fans dengan kamu sebenarnya, yang kamu kagumi. Ini diam-diam mengagumi kamu juga, yang sebenarnya terjadi. Dan dia ingin menemui kamu di saat kamu lagi sendiri, karena kemungkinan kamu mempunyai mungkin orang tua kamu dijaga ketat atau kamu mempunyai teman yang selalu ada. Nah, jadi caranya dia ingin menemui kamu dengan kamu di saat kamu sendiri. Ada pula yang mengagumi kamu, dia khawatir, dia takut apabila apa yang dia dapatkan saat ini akan secepatnya Tuhan ambil lagi. Dia juga takut bila mana dia tidak bisa memberikan yang terbaik buat kamu. Itu yang terjadi dengan keadaan dia. Di sini pula keadaan dia ini dalam hal cara berpikir dia baik-baik saja. Ini lagi traveling ini yang kamu kagumi. Ada pula lagi enjoy bersama teman, keluarga, enjoy dalam pekerjaannya. Ada pula lagi mendalami jiwa spiritual yang kamu kagumi. Itu yang terjadi ya. Kita lihat lagi di bagian orang-orang yang kamu cintai. Sorry, kartunya jatuh, bro. Udah, dulu ya. Yang kamu cintai, bagaimana keadaannya yang sebenarnya? Apakah mereka punya yang lain? Jangan ya, bro. Jangan berburuk sangka. Kita lihat. Beginilah keadaan mereka yang kamu cintai. Keadaan mereka yang kamu cintai, mungkin saat ini mereka diam-diam dengan kamu atau tiba-tiba marah. Sebenarnya dia menyiapkan suatu kejutan buat kamu. Kejutan yang intinya kejutan buat kebahagiaan kamu, agar kamu bisa tersenyum kembali, agar kamu bisa percaya dia kembali. Di sini dia akan menyiapkan, ada persiapan yang selama ini kamu sudah kamu sudah merasa enjoy, karena apa yang kamu kritik dari dia kembali kritik. Apa yang kamu nasihati, dia tidak dengarkan. Jadi dia bukan jadi pendengar, membuat kamu enjoy sudah menjalani hubungan dengan dia. Keseluruhan di sini, kenapa Bunda rasakan energinya dia lebih banyak memilih diam, dia lebih banyak memilih menyibukkan diri. Sebenarnya keadaan dia ini keseluruhannya ya, keadaan dia ini tentang batin, rindu ke kamu, tentang cinta pula yang Bunda rasakan. Kita lihat dulu kartunya. Oke, satu kartu. Tapi Bunda tidak ambil yang ini. Wow, kartunya licin ya, bro. Yang kamu cintai. Di sini yang Bunda rasakan keadaan dia lagi mendapatkan teguran. Mungkin dari orang tuanya, almarhum orang tuanya atau teman menasihati dia bagaimana
bila mana ini nasihat, cara nasihat ini dari almarhum, ada juga almarhum atau teman atau adik kakak apapun, bila mana kehidupan percintaan kamu lebih baik lagi, kamu harus lebih libatkan dianya, libatkan kamu. Itu nasihat yang didapatkan, sehingga dia banyak diam, ada juga sebagian banyak memberikan perhatian ke kamu, tetapi karena kamu sudah terbiasa dengan perbuatannya, tiba-tiba rasa aneh itu membuat kamu hal konyol ya. Ada pula kekhawatiran dia, bila mana ada kekhawatiran ini yang kamu cintai, bila mana kamu mengkhianati dia, bila mana kamu kembali ke mantan kamu atau kembali jadi diri kamu. Itu pula mengenai keadaan dia, kadang susah tidur, kadang tidak mau berkomunikasi dengan kamu, kadang juga aneh, tiba-tiba romantis dengan kamu. Itu yang dialami orang-orang yang kamu cintai. Keadaan dia juga bila yang kamu berpacaran, ini kemungkinan dia mempersiapkan untuk menikahi kamu, karena ada perbedaan negara, daerah, kota, perbedaan keyakinan, perbedaan status ras, itu pula. Tetapi dia akan menyiapkan semuanya, bagaimana di tahun ini atau di tahun depan kalian akan menikah. Itu persiapan pasangan kamu. Jadi keadaannya saat ini mungkin dia tidak berkomunikasi dengan kamu atau hanya si hello saja. Dia lagi berusaha bekerja keras untuk mewujudkan uang panai, bro. Kalau orang Sulawesi kan pasti ada uang panai, atau mewujudkan bagaimana acara resepsi pernikahan yang mewah. Itu yang dia ingin persiapkan keadaannya. Ada pula Bunda rasakan energinya di sini, dia yang berpacaran, dia akan mewujudkan, dia akan berusaha datang untuk kamu. Mungkin keadaannya tiba-tiba dia berubah, sebenarnya dia menyiapkan suatu kejutan yang bahagia, suatu kabar baik, intinya seperti itu. Jadi keadaannya ini sibuk ya, bukan sibuk berselingkuh. Begitu pula yang berpacaran, yang berumah tangga. Keadaan dia ini ada sebagian karena dia menyembunyikan rahasia dari kamu, atau dia pernah melakukan kesalahan tentang perselingkuhan. Di sini dia di depan kamu seperti menghindar dari kamu. Dia menyiapkan diri untuk bagaimana memperbaiki komunikasi kembali, bagaimana sosok pasangan idaman. Itu persiapan pasangan kamu. Sepertinya hanya ini yang Bunda rasakan ya, yang Bunda bisa bacakan melalui video. Saatnya yang menfitnah dan mengkhianati kamu, keadaan mereka bagaimana nih? Keadaan mereka yang menfitnah kamu, mengkhianati dulu. Di sini keadaan mereka yang mengkhianati kamu seperti tidak berdaya, seperti ingin bertahan atau mengakhiri yang mengkhianati kamu ini. Di sisi lain dia ingin ada kedamaian kembali. Dia ingin bagaimana suatu hari hubungan kamu bersama dia kembali harmonis. Itu yang mengkhianati kamu ya. Ada pula bagaimana hubungan komunikasi pertemanan kembali membaik. Pertemanan dalam bisnis pekerjaan atau dalam keluarga, itu pula dalam keadaan dia saat ini. Saat ini pula dia lebih banyak seperti menghirup udara pagi atau melihat alam untuk mencari suatu solusi, untuk mencari kedamaian. Itu yang mengkhianati kamu. Di sini dia pula keadaannya ini di dalam suatu dilema. Ada dilema. Di sisi lain sudah ada perkataan dari kamu tidak lanjut, atau dia sebenarnya berkata-kata menyakitkan bahwa kamu tidak pantas buat dia. Ini contoh ya, bahwa kamu jelek-jelek, contoh begitu. Sana yang cantik, sana yang ganteng, atau dia yang lebih punya keuangan daripada kamu.
Nah, membuat dia dilema. Kenyataannya kamu yang dihina, dimaki, atau dikhianati, kamulah yang selalu peduli dengan dianya. Dan keadaannya ini banyak mendapatkan kekecewaan yang luar biasa dari keluarga, dari pihak ketiga, dari rekan kerja, pertemanan. Jadi banyak kekecewaan. Ada pula mungkin guru spiritualnya juga sudah menegur bagaimana untuk memperbaiki hubungan dengan kamu, mereka, atau dia hanya melawan. Nah, intinya keadaan dia dihindari. Orang-orang yang mendukung kamu, mendukung hubungan kamu, menghindari dia karena dia sudah mengkhianati kamu dengan cara berselingkuh atau menghadirkan pihak ketiga. Juga keadaannya dalam keuangan tidak baik-baik saja. Tentang komunikasi dengan siapapun tidak baik-baik saja. Itu yang terjadi dengan mereka yang mengkhianati kamu. Di sini keadaan dia ingin menawarkan kembali, seperti suatu hubungan awal baru, satu hubungan. Bila mana ini hubungan LDR yang berpacaran atau putus total, putus ya, mereka tiba-tiba keadaan mereka sebenarnya tidak baik-baik saja, tetapi saat ini dia akan menawarkan kebersamaan kembali atau langsung mengajak kamu menikah. Bila mana kamu yang berumah tangga diselingkuhi, dia berusaha bagaimana meyakinkan kamu bahwa dia sudah meninggalkan pelakor pebinor dan benar-benar menfokuskan untuk kamu. Jadi keadaannya dia dengan pilihannya bukan semakin membuat bahagia, semakin kacau balau yang terjadi. Sampai makan pun tidak teratur, istirahat pun tidak teratur, pakaian saja compang-camping. Itu yang terjadi dengan dia yang mengkhianati kamu. Keuangan juga ngutang ke sana kemari, ada yang tidak percaya juga dengan dia. Kita lihat lagi yang menfitnah kamu, bagaimana keadaan dia yang sebenarnya. Keadaan mereka dapat teguran yang luar biasa, teguran dari alam semesta. Itu yang Bunda rasakan energinya ya, mendapatkan tabur tuai karma, karena mereka menfitnah kamu sangat keji dengan cara bermain magic, dengan cara mencari suara di mana-mana. Akhirnya keadaan mereka dirunduk permasalahan ditagih utang piutang, ditagih oleh seperti tagihan karma yang dihadapi atau dialami oleh dianya menfitnah kamu. Terutama selama ini dia tidak merasa senang dengan apa yang kamu dapatkan, dengan apa yang kebenaran yang sebenarnya. Mereka yang berbohong itu membuat dianya ya, kalau Bunda rasakan, atau merekanya yang menfitnah kamu ini dikejar suatu kesalahan, dikejar oleh karma. Jadi apa yang dia perbuat dengan kamu lebih besar lagi dampaknya karma yang dia dapatkan. Ini seperti dikejar utang piutang, seperti mendapatkan, karena dia suka mengadu domba, akhirnya dilapor ke hukum. Yang didapatkan pula ini yang menfitnah. Ada pula tidak dipercaya apapun yang dia sampaikan dengan orang lain tentang kamunya. Ada pula yang Bunda rasakan keadaan mereka sebenarnya ini tentang mereka satu persatu jatuh sakit, jatuh sakit. Jadi ke dukun, ke dokter, kemanapun tidak ada kesembuhan, karena mereka sempat menghantarkan sihir, menghantarkan keji yang fitnah keji yang luar biasa, dan kamu hanya menghadapi dengan doa tenang. Akhirnya alam semesta membantu kamu dan menegur dia. Itu yang terjadi keadaan mereka. Keluarga mereka juga tidak baik-baik saja, semuanya kacau balau yang dialami oleh mereka yang menfitnah kamu. Keluarga merasa mungkin keluarga pertemanan yang mereka berikan
kata-kata kebohongan atau sampaikan, kenyataannya keluarga atau teman siapapun ini mengetahui semua karangan dari dia, karangan kata-kata kebenaran. Walaupun kamu tidak sampaikan, ternyata kamu ternyata kamulah yang difitnah selama ini, dialah penyebabnya. Ada pula keluarga menasihati dia, apa yang kamu lakukan kepada mereka yang kamu fitnah? Saat ini mereka lagi sakit, dirundung sakit kepala, sakit perut, ada juga keuangan tidak baik-baik saja, dirundung permasalahan utang piutang. Itu yang dialami mereka yang menfitnah kamu. Ada pula dalam bertetangga tidak harmonis, selalu ada pertengkaran. Ada pula dalam pasangan, dalam percintaan, ini akan diambang kehancuran, hancur pura-pura. Itu yang terjadi di sini. Bila mana mereka tidak, ada sebagian mengingatkan, bertobatlah agar masih ada kesempatan. Di sini mereka tidak menerima suatu kekalahan ya. Akhirnya mereka berusaha menyalahkan kamu, bahwa apa yang terjadi ini jangan-jangan ilmu dari kamu, ilmu sihir. Nah, itu yang terjadi dengan keadaan si pefitnah, terutama wanitanya ini, tukang menfitnah, maupun lakinya. Sepertinya ini tabe.